Program makan bergizi gratis dimulai 6 Januari kemarin. Berbagai opini timbul, baik yang positif ataupun negatif. Salah satunya terkait pertambahan nutrisi guna memperbaiki masalah gizi yang telah berlangsung lama. Kita akan bahas singkat dalam menakar dampak makan bergizi gratis bagi generasi bangsa. Langsung saja kita ke slide yang pertama. Berdasarkan data dari UNICEF dan juga Kementerian Kesehatan dalam SKI, gizi anak Indonesia masih jauh di bawah standar. Pada 2023, prevalensi stunting berada di angka 21,5%, wasting di 8,5% dan obesitas di 4,2%. Tanda menunjukkan penurunan memang terjadi dari tahun-tahun sebelumnya. Namun angka ini masih jauh dari target Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu menurunkan stunting menjadi 14% pada tahun 2024 kemarin. Stunting atau kerdil ini merupakan salah satu ancaman terbesar. Dengan lebih dari 4,5 juta anak balita terdampak, kondisi ini bukan hanya soal tinggi badan, tetapi juga terkait dengan perkembangan kognitif, kesehatan, dan juga produktivitas anak di masa depan. Sementara itu, wasting atau kurus dan obesitas atau kegemukan semakin menunjukkan bahwa persoalan gizi di Indonesia adalah fenomena yang kompleks, mencakup kekurangan dan kelebihan nutrisi sekaligus. Kemiskinan dan ketimpangan sosial menjadi akar dari banyak kasus malnutrisi di Indonesia. Data UNICEF menunjukkan bahwa anak-anak dari keluarga berpenghasilan rendah memiliki risiko 2 kali lebih besar mengalami stunting dibandingkan dengan anak dari keluarga mapan. Infrastruktur yang belum merata, terutama di daerah terpencil, ini juga menyulitkan akses terhadap makanan bergizi. Krisis ini diperburuk dengan rendahnya tingkat pendidikan gizi di kalangan masyarakat. Banyak keluarga yang tidak memahami pentingnya pola makan seimbang sehingga terjadi kelebihan konsumsi karbohidrat dan kekurangan mikronutrien penting seperti zat besi, yodium, dan juga vitamin A. Program MBG adalah upaya besar pemerintah untuk bisa mengatasi masalah-masalah ini. Dengan melibatkan 140 UMKM dalam rantai pasok, program ini tidak hanya memberi manfaat langsung berupa makanan bergizi, tapi juga menggerakkan ekonomi lokal. Hasan Nasbi, Kepala Komunikasi Kepresidenan, menekankan pentingnya program ini sebagai tonggak bersejarah dalam pemenuhan gizi nasional. Namun, keberhasilan program ini akan sangat bergantung pada pelaksanaan yang konsisten, pemantauan yang ketat, dan juga peningkatan kapasitas dapur MBG. Setiap dapur diharapkan memiliki ahli gizi yang mampu memastikan kualitas makanan serta akuntan yang juga menjamin transparansi anggaran. Lalu seberapa besar kebutuhan gizi anak setiap hari? Kita akan coba cek di slide berikutnya. Kita lihat ini ada angka kecukupan energi, protein, lemak, karbohidrat, serat, dan air yang dianjurkan untuk anak usia sekolah dasar. Kita lihat ada kelompok umurnya juga, ini terbagi menjadi 3, 7 hingga 9 tahun laki-laki dan perempuan, 10 hingga 12 tahun laki-laki saja, dan 10 hingga 12 tahun perempuan saja. Ini ada standar berat badan mulai dari 27 kilo, lalu harus naik 36 kilo dan berikutnya 38 kilo. Sedangkan untuk tinggi badan itu minimum 130 cm, lalu naik di 10 hingga 12 tahun 145 cm, dan untuk perempuan ini justru lebih tinggi ya, di 147 cm tinggi badan. Sedangkan energi per hari ini harus di 1.650 kalori. Untuk 10 hingga 12 tahun harus di 2.000 kalori. Dan untuk perempuan di 10 hingga 12 tahun itu di 1.900 kalori. Ada proteinnya juga yang harus diseimbangkan setiap harinya. Mulai dari 40 gram di 7 hingga 9 tahun lalu naik ke 50 gram dan juga 55 gram. Lalu juga tidak boleh sampai kehilangan lemak. Lemak ini berasal dari omega 6 dan juga omega 3 begitu ya. Kalau di total ini ada 55 gram, 65 gram dan juga 65 gram. Lalu karbohidrat ini juga perlu tapi tidak boleh terlalu berlebihan karena ini justru akan menyebabkan obesitas. Mulai dari 250 gram, 300 gram dan juga 280 gram. Jangan lupakan serat yang bisa didapatkan dari sayur-sayuran dan juga buah-buahan, 23 gram, 28 gram, dan 27 gram untuk 10 hingga 12 tahun khususnya untuk anak perempuan. Dan juga air untuk anak-anak laki-laki dan perempuan usia 7 hingga 9 tahun ini membutuhkan 1.650 ml dan berikutnya akan menaik di 10 hingga 12 tahun hingga 1.850 dan sama untuk perempuan juga di jumlah yang sama. Jangan lupa selain kebutuhan energi, protein, lemak, karbohidrat, serat, dan air juga dibutuhkan angka kecukupan vitamin yang dianjurkan untuk anak-anak sekolah dasar begitu ya. Ini bisa Anda lihat sendiri mulai dari vitamin A, vitamin D, E, vitamin K. Ini
kalau bisa jangan sampai terlewat begitu, karena ini sangat menentukan sekali seperti apa kualitas pertumbuhan anak mulai dari 7 hingga 12 tahun. Berdasarkan kebutuhan ini, banyak yang akhirnya bertanya, apakah gizi di dalam menu yang ditawarkan ini sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan anak? Apalagi susu yang semula akan dimasukkan ke dalam menu, sekarang belum terlalu jelas seperti apa kelanjutannya. Apakah akan diberikan 2 kali seminggu atau justru dihilangkan sama sekali? Lalu seperti apa menurut ahli gizi? Kita akan cek slide berikutnya. Menurut Tan Shotyan atau yang dikenal di sosial media sebagai Dr. Tan, keberadaan susu dalam menu makan bergizi gratis memang tidak terlalu esensial. Menurutnya tidak masalah jika susu ini hanya diberikan sesekali karena susu sifatnya hanya pelengkap, bukan menu utama. Kalau menurut Dr. Tan, konsep gizi di Indonesia ini sudah bergeser dari 4 sehat 5 sempurna ke gizi seimbang, seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014. Artinya yang lebih penting ini adalah protein hewani, sayur dan juga buah. Selain itu dia juga menyoroti potensi intoleransi laktosa yang mungkin saja bisa membahayakan anak-anak. Apalagi Indonesia adalah negara dengan intoleransi laktosa tinggi, bahkan mencapai 80%. Artinya susu ini bukan menu yang ideal lagi sekarang. Kebanyakan susu juga mengandung perisa tambahan yang mengurangi nilai gizi susu. Gula yang tinggi di dalam kandungan susu di Indonesia ini malah memicu terjadinya obesitas dan juga gigi berlubang. Ini menjadi sebuah komentar yang melegakan, apalagi dari segi anggaran kita tahu memang terjadi penyempitan yang juga membuat kebutuhan susu ini menjadi lebih sulit digapai. Apalagi sebagian anggaran ini katanya juga masih menggunakan dana pribadi dari presiden yang sempat juga menorehkan kritik dari berbagai pihak yang katanya ini adalah sebuah penyimpangan dari APBN begitu. Dan memang sempat terdengar akan diganti dengan susu ikan sebelumnya, tapi kemudian malah dihilangkan sama sekali dan ini juga belum ada pernyataan resmi dari pemerintah soal hal ini. Lalu seperti apa sih foto makanan bergizi gratis yang kemarin sudah dimulai? Kita akan langsung cek slide berikutnya. Di foto ini kita lihat menu ketika uji coba di Oktober 2024 lalu di Tangerang, Banten. Kalau sejauh penglihatan saya dari sini, ini masih ada nasi yang merupakan karbohidrat begitu ya, telur ini adalah protein. Lalu ada sayur ini serat ya, dan juga buah begitu. Dan foto berikutnya ini adalah pantauan dari Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid di hari pertama program ini dijalankan di sekolah kawasan Depok, Jawa Barat. Sebenarnya tidak terlalu berbeda ya kalau kita lihat dengan di uji cobanya. Ada nasi, lalu ada proteinnya juga, karbohidrat dari nasi begitu ya, dan juga sayur dan buah. Artinya memang ini cukup konsisten dari uji coba hingga di peluncuran kemarin. Harus kita apresiasi upaya pemerintah untuk bisa konsisten, tapi kita harapkan juga konsistensi ini bisa terus terjalin dan akhirnya memberikan dampak yang diharapkan dan menurunkan angka stunting ke 14% di 2024. Tentunya harus lebih rendah lagi ya di tahun ini dan juga di tahun-tahun berikutnya. Tentu tidak hanya untuk anak-anak ya, untuk calon orang tua juga penting nih untuk mencukupi gizi dari sebelum perencanaan kehamilan. Baik dari segi suami ataupun istri agar kebutuhan nutrisi memang terjaga dari awal sekali. Tentunya butuh kerjasama dari seluruh pihak dan kita harapkan memang kita bisa menuju ke sana.